Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mesia Syahputri dengan NIM 43239 dari KPIA akan membacakan dan mempresentasikan video UTS pengantar ilmu dakwah. Yang pertama adalah pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'ah dan yad'u, yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Dakwah sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Perkembangan dakwah. Di zaman sekarang ini, perkembangan teknologi dakwah sudah berkembang ke media sosial. Itulah sebabnya seorang mubalik tidak mentok pada perkembangan zaman. Hukum dakwah. Berdakwah hukumnya adalah wajib. Kewajiban berdakwah terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Objek dakwah. Madu'u adalah objek dalam dakwah yang berarti manusia, dan dakwah yang diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Hal ini disebabkan karena misi kedatangan Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Istilah-istilah dalam dakwah. Istilah-istilah dalam dakwah terdapat 4 istilah. Yang pertama adalah tabligh, yang bermakna sebagai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah tafsir, yang bermakna memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga adalah kata nasihat yang bermakna sebagai menyampaikan amanat dalam Al-Quran. Yang keempat adalah kata zikra yang bermakna memberi peringatan atau mengingatkan Al-Quran. Yang kedua, dakwah sebelum Islam. Dakwah masa kekhalifahan dan dakwah masa modern. A. Dakwah sebelum Islam. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, namun hanya 7 nabi yang disebut dalam Al-Quran untuk menyampaikan amanah kepada umatnya, yaitu adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Su'aib, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Agama yang dibawa para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah sesuai dengan kecerdasan mereka masing-masing. B. Dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Rasulullah sering mengungkapkan Abu Bakar secara spontan menerima Islam tanpa ragu-ragu. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Begitu dikukuhkan sebagai khalifah yang kedua, Umar bin Khattab terus naik mimbar masjid dan berpidato kepada mereka yang hadir di masjid pada saat itu. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman termasuk salah satu di antara al-sabiquna al-awwalun. Ia dikenal sebagai seorang yang kaya dan dermawan yang banyak membantu pembangunan dan pengembangan risalah Nabi Muhammad. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali termasuk salah satu di antara al-sabiquna al-awwalun dari kalangan anak-anak. C. Dakwah pada masa modern. Terdapat 2 contoh dakwah pada masa modern, yaitu yang terdapat pada provinsi Xinjiang. Pada negeri tirai bambu ini pernah diadakan pameran busana muslim. Perluasan dakwah pada masa Bani Umayyah ini masih menitik beratkan pada perluasan daerah. Yang kedua adalah kemenangan yang diperoleh umat Islam. Kemenangan yang diperoleh umat Islam secara luas menjadikan orang-orang Arab bertempat tinggal di daerah yang dikalahkan. 3. Memahami pokok-pokok dakwah. Dalil tentang dakwah terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami kerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Hadis tentang dakwah. Hadis tentang dakwah berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu.
dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Hukum berdakwah. Hukum berdakwah sendiri sudah terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaran engkau adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Metode dakwah. Metode dalam berdakwah, kita haruslah memudahkan suatu hal dan jangan menyulitkan hal yang lain. Selain itu, kita diperintahkan agar berdakwah dengan sikap lemah lembut, tutur kata yang baik, dengan bahasa yang mudah diterima. Rukun dakwah. Ada terdapat beberapa dari rukun dakwah, di antaranya adalah yang pertama adalah da'i. Da'i adalah orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah. Yang kedua adalah mad'u. Mad'u adalah orang yang diajak atau yang diseru ke jalan Allah. Yang ketiga adalah manhaj dakwah. Adalah metode atau cara dalam menyampaikan dakwah. Yang keempat adalah wasail, yaitu media pengantar dakwah kepada masyarakat. Yang keempat, mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Pengertian mabadi al-asyarah. Mabadi al-asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang diketahui oleh para penuntutnya. Syekh Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Yahya At-Tilmisani Al-Maliki menyebutkan tentang kedudukan dan pentingnya mengenai al-mabadi al-asyarah bagi seorang pelajar ilmu lewat syairnya yang artinya yaitu, siapa yang ingin memasuki dunia sebuah disiplin ilmu pengetahuan, maka pertama kali ia harus tahu tentang definisi apa saja yang dikaji oleh ilmu tersebut. Lalu ia harus mengetahui siapa peletak dasar ilmu tersebut, apa kedudukannya, serta dari mana dasar pengambilan ilmu tersebut. Lalu ia juga harus tahu keutamaan yang diperoleh oleh seorang yang menguasai ilmu tersebut, serta apa hukumnya dalam pandangan Islam. Kemudian, ia juga harus tahu apa saja nama bagi disiplin ilmu tersebut, faedah mempelajarinya, serta masalah apa saja yang akan dibahas dalam dan dengan oleh ilmu tersebut. 10 hal inilah yang akan menyampaikan seseorang kepada cita-citanya. Siapa yang hanya mengetahui sebagian hal saja akan merasa kurang, sedangkan yang mengetahui semuanya akan menang. Macam-macam mabadi al-asyarah. Yang pertama adalah al-had. Yang kedua adalah al-madhu, yaitu ruang lingkup kajian. Yang ketiga adalah al-samrah, yaitu manfaat kajian. Yang keempat adalah al-nisbah, yaitu perbandingan dan hubungan dengan ilmu atau istilah lain. Selanjutnya adalah al-fadl, yaitu keistimewaan. Selanjutnya al-wadi, yaitu perintis. Selanjutnya adalah sebutan resmi al-ism, Islam Nusantara. Lalu al-istimdad, yaitu sumber pengambilan kajian. Lalu al-huk al-syar'i, yaitu hukum mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah al-masail, yaitu pokok-pokok masalah yang dikaji. Materi yang kelima adalah tentang strategi dakwah atau manahij al-dakwah. Pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah artinya adalah metode, siasat, taktik, atau manuver yang digunakan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah. Mendefinisikan strategi dakwah atau manahij al-dakwah sebagai ketentuan-ketentuan dakwah dan rencana-rencana yang dirumuskan untuk kegiatan dakwah. Macam-macam strategi dakwah. A. Strategi sentimental atau al-manhaj al-adhifi adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. B. Strategi rasional. Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. C. Strategi indrawi. Strategi indrawi juga dinamakan strategi eksperimen atau strategi ilmiah,
Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau metode kumpulan dakwah yang berorientasi pada panca indera dan berpegang pada teguh penelitian dan percobaan. Macam-macam dakwah. Pertama, dakwah bin lisan, yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Yang kedua adalah dakwah bi al-hal, yaitu dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Yang ketiga adalah dakwah bi al-qalam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis dari surat kabar, majalah buku, maupun internet. Fungsi dakwah. Fungsi dakwah yang pertama adalah menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya. Yang terakhir adalah untuk meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Materi yang terakhir yaitu tentang uslub dakwah. Pengertian uslub dakwah. Secara bahasa, uslub dakwah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan dengan paradigma yang benar. Sedangkan secara istilah, uslub dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar dapat mencapai suatu tujuan dakwah yang efisien dan efektif. Macam-macam uslub dakwah. Yang pertama adalah uslub al-hikmah. Uslub al-hikmah adalah metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua adalah uslub al-mau'izah al-hasanah, yaitu adalah metode nasihat atau petuah yang baik. Yang ketiga adalah uslub al-mujadilah qudwah hasanah, merupakan metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Karakteristik uslub dakwah. Yang pertama adalah rabbaniyah atau berorientasi kepada ketuhanan. Yang kedua adalah samilatun ghairu juz'iyatin, yaitu adalah menyeluruh dan tidak parsial. Yang ketiga adalah mu'asyiratun ghairu taqlidiyah, yaitu kekinian dan tidak kuno. Dan yang terakhir adalah ilmiah atau yang berdasarkan ilmu. Baiklah, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.